Bapak Ibu peserta simposium, alhamdulillah narasumber kita telah hadir. Langsung saya perkenalkan saja. Beliau nama Profesor Dr. Ahmad Nizar Hidayanto. Jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Ventura dan Administrasi Umum Fasilkom UI, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pendidikan S1 sampai S3 di Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Banyak penelitian-penelitian yang sudah dia lakukan, terutama di bidang e-commerce, e-government, IT adoption, e-learning, enterprise system, IT management, information system. Demikian sekilas biodata yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Prof. Nizar, waktu sepenuhnya saya persilahkan untuk Pak Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mansur atas kesempatannya untuk bisa sharing terkait dengan teknologi untuk pendidikan di masa depan, gitu ya. Kebetulan background saya bukanlah orang pendidikan, jadi mohon maaf. Jadi kalau dunia pendidikan mungkin nggak akan terlalu banyak mengetahui sebenarnya. Tapi saya akan mencoba menyampaikan dari perspektif bidang ilmu saya dan dari ilmu komputer, yang mungkin nanti ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat Bapak sekalian nanti saat nanti akan mengembangkan sebuah teknologi untuk seperti apa sih yang diharapkan nanti. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit gitu ya mengenai beberapa nanti teknologi tren ke depan, karena kita bicara industri 4.0 gitu ya, yang nanti juga akan otomatis biasanya juga semua akan ikut 4.0, termasuk dalam konteks untuk pendidikan gitu ya. Nah, nanti tentunya akan ada banyak nanti ya teknologi masa depan yang kalau kita nanti bisa gitu ya implementasikan, mungkin nanti punya dampak yang luar biasa kepada para siswa dan pembelajaran nantinya ya. Nah, terus saya juga mendefinisikan bahwa sebuah teknologi itu tidak hanya sekedar dipergunakan untuk les seperti di kelas seperti ini, tapi juga nanti untuk seluruh environment di dalam kelasnya, yang kita sebut sebuah smart class ya, yang nanti mungkin kita butuh bantuan berbagai teknologi IT yang ada untuk bisa nanti selain pembelajaran yang lebih efisien dari para dosen dan guru gitu ya, mereka menyampaikan pembelajaran tidak hanya misalkan melalui teacher center, tapi juga yang nanti yang student center, tapi juga nanti seluruh environment yang nanti dipakai juga nanti bisa menggunakan teknologi yang lebih terkini nantinya ya. Nah, yang pertama adalah, nah ini tadi ya bahwa teknologi ini adalah merupakan solusi sebenarnya dari seluruh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, mulai dari ya masalah sarana prasarana yang kalau dulu kan semua harus serba offline ya, jadi ada ruang kelas yang biasa, terus karena sekarang di masa COVID seperti ini kan harusnya kemudian itu beralih ke semua yang serba online ya. Nah, kita kan punya beragam problem di pendidikan ini, mulai dari mungkin sarana prasarana yang sebenarnya juga mungkin nggak semua bagus. Di Jakarta misalkan mungkin gedung-gedung bagus untuk sekolah-sekolah, tapi kalau di daerah kan bisa dilihat kualitasnya kadang ambruk segala macam ya. Jadi kita punya satu nanti problem terkait dengan sarana fisik yang dihadapi oleh banyak tempat saat ini. Terus juga nanti biaya pendidikan yang kemudian juga dirasa cukup mahal ya orang-orang pintar. Tapi kalau kemudian di daerah sana mungkin kita punya kekurangan talent yang bagus dari sisi misal guru. Yang orang-orang pintar yang mau kerja di daerah kan nggak banyak sebenarnya ya. Nah, nanti kita dengan bantuan dari sebuah teknologi gitu ya, nanti harusnya semua masalah ini bisa diselesaikan nanti harusnya ya. Itu adalah janji dari sebuah teknologi. Oke. Nah, terus kemudian juga dari sisi paradigma pembelajaran juga berubah. Mengingat kalau sekarang kita kan beda generasi ya. Generasi saya adalah generasi X yang mungkin dulu cuman guru ya kalau di kelas pendiam sebenarnya mendengarkan gitu kan ya. Itu ada saya sebagai generasi X. Tapi kalau kita lihat sekarang generasi yang baru gitu ya, generasi milenial,
terus generasi Z, mereka pasti punya kemudian karakter yang berbeda. Ya, artinya kalau kita kemudian cara mengajak kita adalah masih sama seperti yang dulu, mungkin akan berhasil. Anak sekarang kan lebih senang apa? Bereksplorasi gitu ya. Mereka senang menggunakan gadget salah satunya. Mereka senang menggunakan sosial media gitu ya. Yang mereka kalau diminta mendengarkan di kelas mungkin malah tidur. Nah ini kan akhirnya menuntut kita butuh bantuan dari sebuah teknologi untuk bisa tadi mengubah paradigma belajarnya dari para siswa tadi itu. Yang kalau kita sebagai dosen dulu fokusnya adalah teacher center, sekarang maunya adalah kemudian yang participatory, yang student center. Jadi mereka lebih dibuat lebih aktif di dalam perkuliahan dan pembelajaran. Ya. Nah ini yang kemudian ada pergeseran banyak di dalam pendidikan, mulai dari sifatnya memoderasi, gitu ya, memfasilitasi, kemudian nanti konstruktivism, kemudian transformasi, kemudian student center, sampai nanti kemudian partisipasi. Nah ini yang nanti menuntut teknologi untuk membantu semua hal ini. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu hal yang mendrive akhirnya kemudian kenapa kita kemudian juga perlu belajar banyak teknologi, karena nanti ada banyak banget teknologi kita bisa pergunakan di dalam pembelajaran. Nah ini adalah definisi yang saya coba pakai terkait dengan sebuah teknologi pembelajaran, yaitu yang adalah merupakan menciptakan lingkungan instruksional yang dapat memfasilitasi keterlibatan aktif dari para siswa. Ya, jadi ini adalah kuncinya kan tadi ada pergeseran dari paradigma pembelajaran, yang kalau dulu siswa cenderung dijejali dengan materi, gitu ya. Nah kalau sekarang dengan karakter siswa yang sudah generasinya sudah berbeda, mereka sebenarnya lebih senang kalau diajak berpartisipasi. Jadi kalau misalkan di kelas ya diajak untuk main game salah satunya, misalnya gamifikasi salah satunya. Atau mungkin mereka dilibatkan dalam sebuah project based learning misalkan. Ya di mana mereka bisa mengeksplorasi banyak hal gitu ya. Dan mereka tidak cenderung mendengarkan. Mereka kalau sekarang ada flip learning ya. Mereka diminta belajar dulu gitu ya di luar kelas, nanti pas kelas baru diskusi. Nah ini yang nanti diharapkan dari mereka yang memang secara pemikiran, secara itu beda banget dengan kita sebagai orang-orang yang zaman generasi X dan baby boomer. Ya, nah ini nanti yang jadi tadi ya. Jadi karena sekarang fokusnya adalah saya nanti akan menciptakan sebuah lingkup pembelajaran sifatnya partisipatif. Jadi siswa diminta untuk aktif di dalam kelas, tidak cuma dengerin seperti ini. Terus kemudian juga nanti lingkungan sifatnya adalah kolaboratif, gitu ya. Tidak cuma tadi ya individu, tapi juga mereka dituntut untuk kemudian bisa menyampaikan secara tugas-tugas berkelompok salah satunya, bekerja berkelompok, gitu ya. Yang nanti ini juga tuntutan dari pekerjaan mereka saat mereka nanti lulus dari perkuliahan, ya. Jadi mereka tidak bisa hanya sekedar individu, tapi juga mereka kemudian juga harus nanti punya kemampuan untuk bekerjasama dengan teman-teman yang lainnya, gitu ya. Nah ini nanti yang menjadi fokus dari sebuah teknologi adalah membantu siswa agar mereka kemudian bisa bekerja secara aktif learner nantinya. Ya, nah ini adalah beberapa nanti solusi teknologi yang kemudian nanti bisa Bapak Ibu nanti implementasikan. Ya mulai dari nanti ada namanya ruang kelas virtual. Ya kalau sekarang kan kita ada e-learning salah satunya. Ini kan contoh juga bentuk dari sebuah ruang kelas yang virtual. Cuman nanti juga di dalam teknologi yang nanti yang di masa depan juga tidak seperti ini. Kalau kita bicara seperti e-learning kan cenderung simpel ya cuman web yang biasa. Nah nanti di dalam masa depan mungkin nanti kita menggunakan teknologi yang lebih advance seperti nanti ada namanya AR dan VR gitu ya. Seolah-olah kita berada di kelas yang betulan. Sehingga nanti mereka lebih beneran kayak dalam sebuah dunia yang virtual. Ya. Nah ini nanti ada kelas virtual kelas, kemudian nanti juga ada sifatnya berfokus pada lebih individu, lebih personalized gitu ya sifat layanannya. Terus kemudian nanti juga konten pendidikan yang kualitas tinggi. Kalau dulu kan hanya sekedar mungkin buku teks yang biasa. Ya, kalau sekarang mungkin nanti kalau Bapak Ibu lihat juga namanya buku teks itu lebih rich lagi. Nanti ada lihat satu video tentang kayak buku yang menggunakan konteks augmented reality. Nah, buku itu seolah seperti buku yang hidup. Kita buka buku, misalkan nih kayak seperti seperti binatang, dia bisa gerak. Ya. Jadi bukan sekedar buku tulis yang
yang statis seperti itu, tapi dia betul-betul dinamis bentuk dari bukunya. Nah, terus kemudian nanti juga Bapak Ibu kalau sekarang kan juga bisa menggunakan banyak konten seperti video juga ya, yang nanti siswa itu bisa dikasih tugas. Seperti sekarang kan sudah banyak HP yang sudah ada videonya, tinggal mereka diminta untuk misalkan ada tugas untuk membuat, tolong kamu ceritakan mengenai siapa diri kamu, ya. Nah itu kalau anak sekarang kan seperti itu ya, jadi mereka sudah sangat rich dengan kontennya. Tidak cuma sekedar teks yang biasa, tapi juga nanti bisa menggunakan berbagai macam multimedia. Ya seperti nanti tadi ada foto, gambar, ya kemudian nanti video, audio dan seterusnya. Ya. Dan termasuk nanti juga maunya nanti janjinya ya lebih murah pendidikannya, karena kan sudah pakai teknologi yang secara investasi tidak butuh lagi sebenarnya kelas yang offline ya, yang biasa, gedung segala macam, tapi tinggal menggunakan satu kelas virtual, harusnya nanti itu lebih murah dibandingkan dengan kelas yang offline ya. Nah ini nanti adalah merupakan bagian dari nanti ya, integrasi dari sebuah teknologi pendidikan, kira-kira seperti ini nanti isinya. Nah ini tadi ya, bahwa akhirnya janjinya tadi ya, bahwa sebuah teknologi itu kan bisa memperbaiki sebuah pendidikan di sini. Ya, yang tadi katakanlah masalah terkait masalah kelas dari seorang dosen. Kalau dulu ya orang-orang yang punya akses ke pendidikan yang berkualitas ya orang-orang mungkin di perkotaan. Tapi kalau sekarang dengan MOOC salah satunya, semua orang bisa ikut. Jadi kalau misalkan orang-orang yang di daerah pengen dapat misalkan seorang dosen yang sangat kompeten dan bagus, ya mereka tinggal ikut MOOC. Semua sama, standarnya sama dengan teman-teman yang di perkotaan jadinya kan. Ini kan contoh sebuah janji dari sebuah teknologi yang mereka akhirnya memberikan satu perbaikan tertentu dalam sebuah pendidikan nantinya. Ya. Nah, cuma nanti biasanya ya sebuah teknologi tidak bisa menggantikan seorang dosen, seorang guru. Walaupun nanti kan trennya ke depan kan sudah mulai muncul banyak seperti robot. Kayak kita lihat di luar negeri seperti hotel juga pegawainya mungkin nggak manusia lagi, robot yang melayani. Kenapa? Karena dikatakan bahwa itu pekerjaan sifatnya adalah clerical, yang nature-nya adalah selalu berulang. Ya, nah karena berulang ya nggak perlu mikir, ya sudah robot yang kemudian melayani manusia. Nah di luar itu sekarang sudah mulai banyak yang seperti itu. Para pekerja manusia diganti oleh robot di restoran, kemudian di hotel, di bar, itu juga banyak seperti itu. Nah termasuk nanti juga di dalam konteksnya perkembangan teknologi yang ada, dalam riset sudah banyak orang mulai juga mencoba membuat robot-robot untuk menggantikan peran dari seorang guru. Ya, nah cuma tadi bahwa meskipun itu ada, tapi kita juga pasti yakin ya bahwa peran guru nggak mungkin digantikan oleh robot seperti itu, teknologi seperti itu. Karena kita kan punya perasaan, punya emosi ya, punya empati yang mungkin kalau robot yang melakukannya, ya dia hanya sekedar based on perintah yang ditanam ke dia aja. Kalau diminta A ya akan A gitu ya. Nah ini yang nanti yang membuat akhirnya secara teknologi walaupun itu bisa dilakukan, dikerjakan, tapi tetap tidak bisa menghilangkan peran dari seorang guru di masa depan nantinya. Nah ini adalah nanti yang bisa dilakukan oleh dengan menggunakan sebuah teknologi. Ini adalah nanti harapannya bisa memperbaiki banyak hal seperti ini, mulai dari nanti engagement ke siswa yang lebih baik gitu ya. Kemudian kecepatan pembelajaran yang juga nanti bisa dibuat lebih personal. Kalau dulu kan di kelas kan cenderungnya kan pasti hanya semua sama pace-nya gitu ya. Dosen ngajar ya semua dapat yang sama. Tapi kalau pakai teknologi sekarang kan sudah ada e-learning personalization ya, yang artinya nanti setiap orang mungkin punya path yang berbeda tergantung dari kemampuan dia. Kalau dia anak yang pinter ya nggak perlu berlambat-lambat, dia cepat. Bab 1 bisa misalkan langsung cepat, bab 2 sampai bab terakhir mungkin cepat dalam waktu mungkin kurang dari misalkan 1 semester. Tapi buat mereka yang pace-nya lambat, yang mungkin kemampuannya agak lemah, ya mungkin mereka akan dapat path yang berbeda, lebih lama lagi nantinya. Ini kan contoh tadi ya, bahwa sebuah teknologi mungkin membantu tadi untuk dari sisi lebih personal pendidikannya, tidak kemudian dibuat seragam untuk semua orang. Ya terus kemudian juga nanti interaksi dan kolaborasi yang juga nanti bisa lebih baik lagi. Apalagi kalau di masa pandemi gini kan semua serba nggak ketemu. Jadi mau nggak mau menganut sebuah teknologi untuk mereka berkolaborasi.
Nah, nanti kan ada banyak teknologi nanti yang kemudian mendukung sebuah kolaborasi. Kita ada Google Drive salah satunya, ada Google Doc gitu ya, yang kalau kita mau bikin dokumen rame-rame, ya bisa saja pakai teknologi seperti itu. Yang kalau zaman dulu kan itu kan nggak mungkin dilakukan. Tapi kalau sekarang kan Google Doc ya kita bisa bareng-bareng bekerja membuat dokumen. Walaupun nanti mungkin ada konflik dokumennya satu ngerti satu ngapus misalkan. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Itu hal yang tapi jadi sisi kolaborasi pasti akan ada nanti banyak yang kita bisa lakukan dengan sebuah teknologi. Nah, yang ini yang sebenarnya tadi menuntut akhirnya kalau dari anak-anak sekarang literasinya bertambah kebutuhannya. Mereka mesti juga punya literasi ke teknologi, mereka juga punya literasi ke masalah informasi sampai ke masalah visual. Tadi karena sekarang kan namanya informasi kan lebih beragam, bentuknya beragam. Tadi tidak cuma sekedar sebuah teks yang biasa, tapi juga ada banyak bentuk-bentuk lain tadi, ada video segala macam. Nah ini kan juga menuntut mereka untuk bisa menginterpretasikan banyak informasi secara visual seperti ini. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu hal yang nanti di anak-anak sekarang ini ya, tiga ini yang mereka harus kuasai. Mau nggak mau teknologi adalah sebuah kewajiban yang harus mereka kuasai. Paling tidak ya mengoperasikan gadget salah satunya ya, atau mencari di web salah satunya skill ya. Karena itu yang menjadi kunci buat mereka nanti agar bisa memperoleh banyak hal-hal yang baru nantinya ya, gitu ya.